Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak tahu apakah Anda pernah merenungkan tentang topik yang hendak saya sampaikan dalam permenungan kali ini atau belum, yakni tentang apa sebenarnya motivasi hidup kerohanian yang selalu kita jalani. Apakah yang sebenarnya kita cari atau yang kita perjuangkan dalam hidup kerohanian kita? Kita menghampiri gereja, berlama-lama dalam devosi, rosario, kerahiman ilahi, membaca Alkitab, menghadiri perayaan-perayaan Ekaristi, mengikuti novena, siarah, dan lain-lain. Untuk apa sebenarnya semua itu kita lakukan? Saya kerap melihat ada begitu banyak penyampaian, entahkah itu bisa dibilang pewartaan, renungan, atau khotbah, yang seakan menuntun atau menggiring banyak orang yang beriman untuk membayangkan hasil dari semua aktivitas kerohanian yang diusahakan dan dibangunnya itu. Tidak sedikit juga yang mengkampanyekan jenis doa-doa tertentu untuk bisa kaya, untuk bisa sehat, jenis dan teknik tertentu dalam berdoa yang diyakini bisa menyentuh bahkan bisa tembus sampai ke tingkap-tingkap surga dan lain-lain. Itukah yang kita perjuangkan dengan kehidupan kerohanian kita? Dan apakah memang seperti itu maksud dari Yesus Kristus yang memanggil kita untuk memiliki spiritualitasnya dalam hidup kita? Saya ingin kita semua cukup jernih untuk berpikir tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup kerohanian. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan membangun kekudusan? Apa tanda yang menunjukkan bahwa kita cukup rohani? Apa tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang berjalan ke arah kekudusan? Saya kadang menduga-duga banyak orang sedang terjebak dalam kepuasan yang palsu perihal hidup kerohaniannya. Apa itu kepuasan palsu? Merasa sudah lega dan sudah plong kalau sudah menunaikan misalnya rosario 3 kali dalam sehari. Merasa sudah lega dan plong kalau sudah doa pada jam-jam tertentu. Merasa sudah lega dan plong kalau sudah selesai mengikuti misa pada jam-jam tertentu. Rosario, berdoa pribadi aneka devosi, kegiatan novena, ekaristi, siarah, dan lain-lain, semua itu adalah sangat-sangat baik untuk pertumbuh kembangan kerohanian kita. Saya tidak mengatakan itu tidak perlu. Apalagi ekaristi, bahkan gereja menyebut itu sebagai sumber dan puncak hidup kerohanian kita umat beriman Kristiani Katolik. Tetapi saudara-saudariku, haruslah kita pahami bahwa hidup kerohanian itu bukan melulu persoalan ritual yang kita jalankan dan kita ikuti. Bukan melulu soal perayaan iman. Contohnya begini, apa artinya kita mengidolakan Ekaristi, tetapi kita begitu pelit, tidak rendah hati, kita masih begitu angkuh, dan sulit berbagi dengan sesama? Apa yang kita pahami dengan melihat roti yang dipecah, roti yang dibagi, roti yang kita makan dan kita imani sebagai tubuh Kristus? Apa artinya kita gemar berrosario, tetapi kita menolak, meneladani semangat hidup dari Bunda Maria yang lebih banyak merenungkan dan menyimpan perkara dalam hati ketimbang bergosip, menyebar fitnah, hoax, dan lain sebagainya? Hidup kerohanian itu bukan soal kepuasan individu karena beberapa hal telah kita jalani dengan tuntas. Sekali lagi, hidup kerohanian itu bukan tentang saya puas secara batiniah, bukan tentang kepuasan individu. Tetapi persoalan apakah saya turut memberi kontribusi pada pertumbuh kembangan kerajaan Allah di dunia ini atau di wilayah di tempat di mana saya berada. Apa kontribusi kita bagi pertumbuh kembangan kerajaan Allah? Itulah yang menentukan kualitas perjalanan kekudusan kita. Apakah keikutsertaan kita dalam Ekaristi, dalam rosario,
dan berbagai aktivitas kerohanian lain, membuat kehadiran saya di lingkungan, di komunitas, di paroki itu memberi dampak positif. Apakah lingkungan komunitas basis saya semakin hidup, semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin guyup dengan kehadiran saya yang notabene mencintai Ekaristi, mencintai Rosario, mencintai novena-novena, siarah, dan lain-lain? Apakah kehadiran saya di paroki membuat paroki semakin penuh dengan gairah, bersemangat, dan semakin berkembang? Jangan sampai kita cinta Ekaristi, tetapi pastor paroki begitu sulit cari orang ketika gereja paroki membutuhkan seseorang. Dari sinilah saudara-saudari, kita sebenarnya perlu menyadari bahwa arah perjalanan kerohanian kita seharusnya adalah perjalanan untuk memberikan diri bagi Tuhan melalui kehadiran kita di lingkungan, wilayah rohani, komunitas basis, paroki, dan gereja secara luas. Dan bukan perjalanan untuk sekedar mengamankan diri di dalam Tuhan. Kita tidak boleh melepas konteks perjalanan kerohanian kita dengan misi Yesus Kristus untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ingatlah juga bahwa tidak ada kekudusan yang diperoleh dengan jalan melepaskan diri dari lingkungan, dari komunitas, dari paroki. Tidak ada kekudusan kalau kita melepaskan diri dari lingkungan, dari wilayah rohani, dari komunitas basis, dari paroki kita. Maka dari itulah saya kerap berujar untuk banyak orang Katolik bahwa menyambut komuni kudus di gereja memuat tanggung jawab untuk membangun komunio, untuk membangun komunitas basis. Ketika kita mengaminkan tubuh Kristus dalam komuni kudus yang kita terima, kita dipanggil untuk mendukung pembangunan tubuh Kristus di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah rohani, di tingkat komunitas basis, stasi, paroki, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita menerima tubuh Tuhan, tubuh Kristus di dalam tubuh kita, maka kita menjadi tubuh Tuhan yang hidup. Dan itu berarti kita harus menghadirkan Tuhan bagi sesama di teritori kita. Jika kita setelah menerima tubuh Tuhan, lalu masuk ke mobil, pulang ke rumah, marah-marah dengan pembantu di rumah, mencaci maki tetangga, keras hati untuk menolak mengampuni, dan nanti muncul lagi minggu depannya untuk kembali menerima tubuh Tuhan, inilah yang saya katakan dengan terjebak dalam kepuasan kerohanian yang palsu. Jadi saudara-saudari, kedua-duanya harus seimbang. Gereja memberi Anda rahmat, dan sebaliknya Anda juga harus membagi rahmat bagi gereja, bagi sesama umat beriman. Lingkaran ini harus terus-menerus berlangsung, dan dengan demikian karya Kristus makin berkembang dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.